10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah itu adalah ibadah kurban. Maka kita sampaikan sedikit fikih secara ringkas berkaitan dengan kurban ini. Yang pertama, ta'riful udhiyah wa hukmuha, definisi dari udhiyah, pengertian udhiyah, kurban itu apa? Dijelaskan dalam kitab Talkhis. Ini Talkhis kitab Ahkam al-Udhiyah wa Dzakah yang ditulis oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kami bacakan secara ringkas saja. Yang pertama, pembahasan pertama tentang definisinya. Apa yang dimaksud dengan kurban al-udhiyah? Al-udhiyah ma yudbahu min bahimatil an'am ayyam Idul Adha. Yang dimaksud udhiyah itu adalah sesuatu yang disembelih berupa binatang ternak pada hari-hari Id, Idul Adha. Ya. Taqarruban ilallah azza wa jalla, sebagai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menyembelih binatang, ya, bahimatul an'am tertentu pada waktu-waktu tertentu, yaitu hari Idul Adha dan juga hari tasyrik. Tujuannya taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk pamer, bukan untuk sombong, bukan untuk riya, bukan untuk memamerkan harta benda, bukan. Namun kita agar kita tambah dekat dengan Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Ini dalil dari Al-Qur'an tentang sunnahnya atau anjuran agar kita berkorban itu. Allah berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Ya, di sini perintah. Ya, perintah untuk salat, perintah untuk kita menyembelih. Wanhar, nahar ini artinya sembelihan untuk onta, namanya nahar. Kalau sembelihan untuk selain onta namanya dabah. Ya, tapi kalau onta khusus namanya nahar, karena onta itu tidak perlu dibelencang. Ya. Jadi ditusuk bagian pangkal lehernya. Beda dengan sapi, harus kita rame-rame. Nah, itu namanya dabah namanya. Baik. Kemudian Allah juga berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah, sungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku lillah, hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Ini dalil agar kita juga berkorban hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi sahih Bukhari wa Muslim an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, "Dhahha Nabi sallallahu bi kabshayn amlahayn dhabahahuma bi yadihi wa samma wa kabbar. Wada'a rijlahu ala safahihima." Dijelaskan bahwasanya Anas bin Malik mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih 2 ekor kibas amlahain yang indah, yang gemuk, ya, yang berwarna hitam campur putih. Dzabahahuma biyadihi. Kemudian dia menyembelihnya dengan kedua tangannya, wasamma, menyebut nama Allah dan bertakbir. Kemudian wada'a yadahu ala safahu. Kemudian beliau meletakkan kaki kanannya di pangkal lehernya. Ya. Ini dalil juga tentang apa namanya? Disyariatkannya ibadah kurban. Kemudian juga hukum, apa hukumnya ibadah kurban ini? Ya. Faqad dhaha sallallahu alaihi wasallam wa dhaha ashabuhu. Rasulullah juga menyembelih, para sahabat juga menyembelih radhiyallahu anhum, wa akhbara anna al-udhiyah sunnatul muslimin, dan mengabarkan bahwasanya menyembelih inilah sunnahnya atau syariatnya kaum muslimin, yakni tariqatuhum, ya, syariat mereka. Walihada ajma'al muslimun ala mashru'iyatiha. Ya, ijma' para ulama, sepakat para ulama bahwasanya menyembelih kurban itu disyariatkan. Ya. Adapun hukumnya para ulama berbeda pendapat. Ya. Jumhur ulama, mayoritas para ulama berpendapat bahwasanya hukum udhiyah atau kurban ini sunnah muakkadah. Ini mazhabnya Syafi'i, kemudian juga Malik, Ahmad, yang masyhur dari keduanya. Adapun pendapat yang lainnya mengatakan bahwasanya wajib. Ya, ada yang mengatakan ini hukumnya wajib, tapi bagi siapa? Bagi yang mampu. Dan Nabi mengatakan, "Man wajada sa'atan falam yudhhi
falyuqribanna musallana atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memiliki keluasan rezeki kemudian dia tidak menyembelih, maka jangan sekali dia mendekati tempat sholat Id kami. Jadi diingat oleh Nabi SAW seperti itu. Itu menunjukkan bahwasanya yang wajib sini adalah bagi orang yang memiliki kemampuan. Nah, jadi ada yang mengatakan, jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan sunnah muakkadah, ya, dianjurkan sekali, ya. Ada yang mengatakan wajib, ya, bagi yang mampu. Kemudian wadabahal udhiyah afdal minas shadaqah. Mana yang lebih afdal? Kita menyembelih hewan kurban atau bersedekah dengan harga kurban. Misalnya sapi harganya 15 juta. Nah, mana yang lebih afdal, kita beli sapi kita sembelih atau kita bersedekah dengan uang 15 juta? Kata para ulama yang afdal kita beli sapi dan sembelih. Menyembelih binatang sapi ini lebih bagus. Artinya berkurban lebih bagus daripada bersedekah dengan harga kurban ini. Karena apa? Karena itu yang dilakukan Nabi SAW dan itu yang dicontoh oleh para sahabat. Ya. Nah, jadi pada waktu itu itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan adzabuhu fi mawdi'ihi afdal minas shadaqah bi thamanihi. Ya. Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya menyembelih pada waktu itu lebih utama daripada bersedekah dengan harganya. Jadi pada waktu Idul Adha dan waktu hari-hari berkorban lebih afdal kita kurban hewan daripada kita bersedekah dengan harga kurban. Kemudian wal aslu fil udhiyah annaha masyru'ah fi haqqil ahya. Ya. Secara asal yang disunnahkan kurban ini orang yang hidup. Ya. Jadi orang yang masih hidup disunahkan untuk berkorban, bukan orang yang sudah mati. Maka para ulama mengatakan, bagaimana hukumnya berkorban untuk orang mati? Maka dijelaskan bahwasanya al-wal udhiyah 'anil amwat salasatu aqsam. Bersedekah berkorban untuk orang mati itu ada 3 macam. Jadi kurban untuk orang mati itu ada 3 macam. Yang pertama, an yudahha anhum tab'an lil ahya mithlu ayyudaha ar-rajul anhu wa ahli baitihi. Ini yang pertama, seseorang berkurban mengikuti, ya, untuk orang hidup, baik itu yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Contohnya begini, kita berkurban beli kambing atau beli sapi, tapi kita ikutkan pahala binatang kurban ini, baik keluarga kita yang sudah mati ataupun yang masih hidup. Berarti orang mati ini diikutkan kepada orang yang hidup. Bisa dipahami? Tidak? Ya. Jadi berkurban untuk orang mati macamnya yang pertama, jadi kita mengikutkan pahala. Makanya Nabi SAW terkadang dia berkurban dan niatkan untuk dirinya dan untuk umatnya semua. Nah, kita boleh kita beli 1 ekor kambing. Ya Allah, ini untuk saya dan untuk semua keluarga saya, baik yang sudah meninggal. Berarti termasuk di sini. Kalau ini boleh berkorban untuk orang mati boleh, tapi sini maksudnya diikutkan sama seluruh keluarganya. Yang kedua di sini, macam yang kedua, ayyudhaha al amwat bimuqtada wasayahum. Yang kedua, kita menyembelih hewan kurban untuk orang mati karena itu wasiatnya. Nah, ini boleh. Misalnya ada kerabat kita sebelum dia meninggal, dia mengatakan, nanti kalau saya meninggal tolong sembelih sapi yang ada di kandang itu satu, ya, misalnya dia punya banyak sapi. Tidak apa-apa. Karena apa? Kata para ulama, tidak apa-apa. Karena kita melakukannya karena ini wasiat. Allah mengatakan, "Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innaha ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha sami'un 'alim." Barang siapa yang menggantinya setelah dia mendengarnya, maka baginya adalah dosa, ya, bagi orang-orang yang menggantinya. Innallaha sami'un 'alim. Artinya kalau ada wasiat, ya, maka harus ditunaikan. Yang ketiga, an yudhha 'anil amwat tabarru'an. Menyembelih untuk orang mati. Ada keluarganya mati, kemudian dia nyembelih hewan, ingin berbuat baik, mungkin mau dibagi-bagi dagingnya, ya, jadi masalah, boleh. Kata para ulama boleh, bahkan dibolehkan di sini oleh sebagian ulama Hanabilah membolehkannya. Akan tapi di sini
dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih mengatakan, walakin la nara anna takhsisal mayyit bil ukhdiyah min sunnah. Kami tidak berpendapat bahwasanya mengkhususkan mayit dengan sembelihan ini termasuk sunnah. Kami tidak mengatakan seperti itu. Artinya kalau ada orang yang meninggal kemudian dia nyembelih sapi, kemudian dibagi tetangga dagingnya tabarruk untuk berbuat baik, ya secara hukum boleh saja. Tapi kata beliau, mengkhususkan setiap ada keluarga mati harus pokoknya nyembelih, maka ini tidak boleh. Ya, kalau dikhususkan, kalau tidak ada disembelih, dia merasa dirinya berdosa. Keluarganya mati kok tidak disembelihkan, ya akhirnya dia berani berhutang sebanyak apapun misalnya, maka tidak boleh. Tapi kalau dia mampu dalam rangka berbuat baik, ya jadi masalah. Tapi kalau dia mengkhususkan setiap keluarga yang mati harus disembelihkan, kalau tidak dia merasa berdosa, maka ini yang tidak diperbolehkan kata para ulama. Wallahu a'lam. Ini 3 jenis macam sembelihan untuk orang mati. Kemudian syarat kurban apa? Yang pertama, an takuna min bahimatil an'am. Ya, persyaratnya yang dikurban itu bahimatul an'am, binatang ternak. Dan ini dikenal oleh orang Arab, binatang ternak itu ada 3. Ya. Onta, sapi, dan kambing. Selain itu tidak ada dikenal oleh orang Arab binatang ternak selain ini. Ini sesuai dengan nas. Ya. Kemudian syarat yang kedua, umurnya harus sampai pada batas yang sudah ditentukan. Ya. Nabi mengatakan, la tadbahu illa musinnah illa an tu'sira alaikum wa tadbahu jada'a min ta'am. Nabi mengatakan, jangan kalian menyembelih kecuali musinnah, hewan yang sudah dewasa, yang cukup umurnya. Tapi kalau sulit bagi kalian mencari hewan yang sudah dewasa, maka boleh menyembelih jada'ah. Jada'ah ini yang umurnya baru 1 tahun, ya, dari binatang ternak. Musinnah sini maksudnya, misalnya, ya kalau onta, ya maka umurnya 5 tahun, ya. Ini umurnya onta harus 5 tahun. Kemudian kalau sapi 2 tahun, ya, sedangkan kambing ini 1 tahun. Ini umur, ya. Kalau sulit seperti ini maka boleh, ya. Kalau khusus bagi kambing ini boleh, ya, yang 6 bulan itu masih boleh. Ini boleh saja. Nah, kalau sulit cari yang lain kalau tidak ada. Kemudian syarat yang ketiga, antakuna khaliyah minal uyub, tidak boleh cacat. Di antara cacat disebutkan di sini ada 4. Ya, pertama al-aur, itu buta. Buta yang jelas butanya. Kemudian yang kedua yang sakit, yang jelas sakitnya. Kemudian yang ketiga yang pincang, yang jelas pincangnya. Kemudian yang keempat yaitu yang sangat kurus sampai sumsumnya pun tidak ada. Ya, ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'an, kata beliau, lil arja'. Ini arba'an, ini ada 4 hewan yang tidak boleh dikorban, ya. Al-arja' al-bayyin dhalwaha, ya. Yang kita sebutkan tadi yaitu yang buta, kemudian yang pincang, kemudian yang sakit, ya, dan juga yang sangat kurus sekali. Nah. Baik. Kemudian syarat yang berikutnya yang keempat, harus milik sendiri, jangan milik orang lain atau mencuri dan sebagainya, menggosok, tidak boleh. Ya, harus milik sendiri. Nah, kemudian syarat yang kelima, alla yata'allaq biha haqqul ghair. Tidak boleh tercampur di situ hak orang lain. Ya, tidak boleh tercampur hak orang lain di situ. Misalnya di situ dia punya sapi berdua, si A si B. Si A itu yang setuju nyembelih, tapi si B tidak usah, tidak keberatan, tidak boleh. Ya. Kemudian syarat yang keenam, an yudhha biha fil waqt al-mahdud, menyembelih pada waktunya setelah sholat Idul Adha dan ditambah 3 hari tasyrik. Ya, 3 hari tasyrik. Ini waktu yang ditentukan. Boleh. Lewat selain itu boleh kalau ada udzur syar'i. Ya, kalau ada udzur syar'i. Ya, misalnya setelah Idul Adha sudah berusaha diikat, dijaga, ternyata kabur. Ketemunya, ya sudah lewat hari tasyrik, ketemu, boleh disembelih pada waktu itu, boleh. Kalau itu sudah lewat udzur syar'i, ya, kabur misalnya. Dan itu sudah bukan
kesalahan, sudah berusaha dijaga namun ya tetap kabur misalnya, bisa aja kabur atau hilang. Nah, jadi kalau ada uzur syar'i boleh lewat meskipun hari tersebut. Kemudian binatang apa saja yang lebih afdal untuk disembelih? Tentunya yang lebih gemuk dan lebih bagus. Ya, jadi gemuk dan juga bagus. Itu yang lebih utama. Ya, untuk dijadikan hewan kurban. Nah, kemudian tentang fima yukal yufarrad min udhiyah, berapa yang harus dimakan, dibagikan, ya. Maka kata para ulama, pemilik kurban boleh makan hasil kurbannya, ya. Ini sepertiganya untuk dia makan sama keluarganya, sepertiganya untuk fakir miskin, dan sepertiganya untuk dihadiahkan kepada orang kaya. Boleh hadiahkan kepada orang kaya, boleh. Ya, itu sunnah memang. Orang yang kurban itu harus sunnah untuk dia makan kurbannya. Ya, itulah yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih 100 ekor onta. 100. Ya. Dengan tangannya sendiri. Kemudian sebagiannya disuruh sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah itu dia minta agar dari setiap kurban itu diambil sedikit-sedikit dagingnya. Kemudian suruh Aisyah untuk memasaknya dan beliau memakannya dan meminum kuahnya. Itu sunnahnya. Makanya di antara hikmah sholat Idul Adha dipagikan, disegerakan, itu agar apa? Agar orang itu cepat kurban dan supaya dia cepat nyampah. Ya, supaya dia cepat makan apa? Hasil kurbannya atau daging kurban yang punya. Ya. Sebagian orang takut makan, apalagi kalau dia penyakit. Ya, padahal Rasul SAW ya makan, itulah sunnahnya Rasulullah SAW, dia makan daging kurbannya, darah tinggi lah, panik katanya. Padahal itu sunnahnya Rasul. Bismillah, sunnah. Niat karena Allah, insyaallah bisa jadi sembuh ini. Nah, jadi itu sunnahnya dimakan sepertiga, diberikan kepada fakir miskin sepertiga, kemudian dihadiahkan kepada orang kaya sepertiga. Kemudian apa saja yang harus dijauhi bagi orang-orang yang kurban? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam sebuah hadis, "Idza ra'aitum hilal dzulhijjah." Apabila engkau melihat hilal, maksudnya bulan Zulhijjah. Dalam lafaz yang lain, "Idza dakhalatil ashr wa arada ahadukum an yudhhi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Nabi mengatakan, apabila sudah masuk 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah dan kalian berniat untuk berkurban, maka tahanlah dari rambutnya dan kukunya. Jadi kalau kita sudah berniat ingin kurban, kalau sudah masuk tanggal 1, sudah tahan diri kita dari mencabut rambut atau potong kuku atau kulit-kulit kita, tidak boleh. Meskipun kulit-kulit kaki itu kan enak dicubit sedikit-sedikit biasanya sambil duduk, tidak boleh. Ya. Jadi kita tidak boleh. Dan ini pemahaman yang benar, kita yang tidak boleh memotong rambut kita, kulit tidak boleh. Adapun kalau mau potong rambut hewannya jadi masalah. Sebagian orang salah paham. Yang dimaksud di sini adalah kambingnya atau hewannya yang tidak boleh dipotong rambutnya, tidak boleh kulitnya, tidak boleh dipotong kukunya. Ini keliru. Maksudnya sahibul kurban, orang yang mau kurban. Pertanyaan, apabila seorang berkurban, kemudian dia niatkan keluarganya juga masuk pahala di situ, apakah semua keluarganya juga tidak boleh potong rambut, tidak boleh kukunya dan selain sebagainya? Tidak, ini khusus bagi yang kurban saja. Adapun keluarga yang niatkan boleh mencukur rambut, silakan boleh. Khusus bagi yang mau kurban saja. Adapun orang yang ikut serta pahala di situ, maka dia boleh memotong rambutnya atau kukunya. Nah, kemudian
dengan apa? Dengan daging kurban, baik itu kepalanya, kulitnya, kupaknya atau yang lainnya tidak boleh. Jadi ini rawan nih. Biasanya orang yang nggak paham sama ilmu ini, ya sudah, kepalanya untuk jagal, ya, kulitnya untuk jagal, tak boleh. Nah, maka ini kurban ini bukan jualan ya, tapi ini kita betul ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak boleh kita mengupah tukang jagal itu dengan daging atau bagian apa yang dibuat tersebut. Kemudian sunnahnya juga bahwasanya yang kurban itu dia yang harus menyembelihnya kalau dia berani. Ya. Jadi sunnah dia, karena Rasulullah SAW dia kurban langsung dia yang menyembelihnya. Namun karena terlalu banyak kelelahan, 100, ya, sebagiannya dia dan diserahkan, diwakilkan kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, jadi kalau dia tidak berani, maka paling tidak dia hadir di situ menyaksikan hewan kurbannya disembelih. Ya, nah ini sunnahnya ya. Jadi kalau berani lebih bagus dia yang memotongnya langsung menyembelih hewan kurbannya. Kemudian syarat-syarat ya orang yang menyembelih, pertama dia harus berakal, kemudian yang kedua dia harus muslim. Nah, kemudian yang ketiga dia berniat untuk menyembelih, ya. Kemudian yang keempat dia tidak boleh menyembelih untuk selain nama Allah, ya, harus karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini penting, ya. Kemudian yang kelima, alla yusamma 'alaiha ismu ghairillah, ya, tidak boleh menyebut selain nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini penting, ya, menyebut nama Allah saat menyembelih itulah sunnah Rasulullah SAW. Itu seorang ketika menyembelih dia menyebut nama Allah, ya. Nah, kemudian yang keenam ayat Rasulullah Taala 'alaiha fa yaqul inda tadkiyatiha bismillah, ya, menyebut bismillah, membaca bismillah ketika menyembelihnya. Allah mengatakan faqulu mimma dzukira Rasulullah 'alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Maka makanlah dari apa-apa yang disebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian berikutnya hendaknya menggunakan alat yang tajam, ya. Nabi mengatakan ma anharad dam wa dzukira Rasulullah alaihi faqulu, apa saja yang bisa mengalirkan darah dan disebut nama Allah maka makanlah dagingnya. Malam yakun sinan au dhafaran, selama itu bukan gigi atau tulang. Wa sa'uhadditsukum an dzalik, saya akan ceritakan kepada kalian kenapa yang demikian itu. Adapun ammas sinnu fa'idham, adapun gigi itu sama dengan tulang. Wa amad dhafar fa mudal habasyah, adapun dhafar kuku itu adalah pisaunya orang-orang Habasyah. Jadi orang Habasyah dia pakai kukunya kalau mau menyembelih itu, ya. Jadi adapun gigi tidak boleh karena itu gigi itu termasuk tulang. Nah, jadi apa saja yang bisa mengalirkan darah maka boleh selain gigi dan tulang. Selain gigi dan kuku. Nah, jadi disunahkan untuk menggunakan alat-alat yang tajam. Nah, kemudian adab-adabnya yang terakhir ini istiqbalul qiblah, menghadap kiblat, ya. Menghadapkan hewan ke arah kiblat. Kemudian al-ihsan fi tadkiyatiha, berbuat baik ketika menyembelihnya. Di antara berbuat baik itu adalah menajamkan pisau. Jadi tajamkan setajam-tajamnya sehingga mempermudah putusnya dua urat dan cepat dia mati. Nah, ini mungkin ya bisa disampaikan kalau masalah hadapan